Al-An'am ayat 88 Allah mengatakan kepada para rasul setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan 18 nama rasul dalam surat Al-An'am. Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para rasul itu melakukan kemusyrikan, pelanggaran terhadap la ilaha illallah, tentu lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka kerjakan. Itu para rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi peringatan dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, maksudnya amal ibadah, kemudian kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amal Allah lenyapkan. Karena apa? Tadi tidak merealisasikan la ilaha illallah. Nah, pada realitanya umumnya kalau kita melihat pada zaman sekarang, apalagi nanti kalau antum sudah paham benar tentang hakikat Islam dan syirik, siapa orang muslim, siapa orang musyrik, orang kafir, dan dihubungkan dengan realita, banyak sekali orang yang merasa dirinya sudah muslim, bahkan merasa dirinya sudah mukmin, banyak melakukan amal ibadah, mereka merasa dirinya itu benar. Tapi kalau ditinjau dari kacamata tauhid, mereka itu sebenarnya bukan orang muslim. Nah, orang seperti ini Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 104. Allah mengatakan qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan, maukah kalian kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalannya? Bukan orang yang rugi, orang yang paling rugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, itu orang-orang yang sia-sia atau lenyap amal ibadah yang mereka kerjakan di dunia ini, lenyap, sia-sia. Tapi apa? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira mereka itu berbuat sebaik-baik, mengira sudah benar, ternyata apa? Jadi mengira sudah benar, padahal apa? Sia-sia karena tidak mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Ujungnya di akhirat apa? Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 Allah mengatakan, ayat 3 dan 4, amilatun nasibah tasla naran hami. Amilah, dia beramal, nasibah, dia lelah, dengan harapan apa? Ingin surga kan? Tapi ujungnya apa? Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena tidak merealisasikan inti ajaran Islam, yaitu apa? Tauhid. Makanya sebelum kita beramal, kita harus apa? Benahi tauhid ini. Tauhid adalah inti. Orang pagi-pagi umumnya dia muslim, mengamalkan tauhid, kemudian sebelum zuhur dia meninggal dunia, belum sempat sholat 5 waktu karena belum datang waktunya, belum sholat saum Ramadan karena belum datang bulannya, belum zakat karena belum punya nisab, haji karena belum punya uang atau belum datang waktunya, meninggal dunia di atas tauhid sebelum ada kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah yang tadi syariat. Apa dia? Muslim kan? Bertauhid, calon penghuni surga. Makanya pernah zaman Rasul orang asalnya kafir asli masuk ke dalam tauhid ini, kemudian berperang, meninggal dunia, langsung Rasul mengatakan amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit dan diberi pahala banyak, belum sempat sholat. Tapi orang sholat puluhan tahun, zakat berkali-kali, haji pun demikian, amal ibadah banyak, tapi tidak pernah merealisasikan la ilaha illallah tadi. Nastapa dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Makanya apa? Realisasikan tauhid ini
Kalau kita belum paham apa makna la ilaha illallah, Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Berarti suruh belajar tentang apa? Makna kandungan la ilaha illallah. Kan kita kan mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Berarti kita bersaksi terhadap kandungan la ilaha illallah. Sekarang yang namanya bersaksi sah tidak kalau tidak tahu yang dipersaksikan? Sah tidak kesaksian tanpa dasar ilmu? Tidak sah. Sebagaimana orang dalam persidangan di mahkamah Islamiyah jadi saksi tapi tidak tahu masalah yang dipersaksikan, saksi palsu kan? Saksi palsu tidak sah. Begitu juga orang bersaksi la ilaha illallah tapi tidak paham maknanya, kesaksian dia apa? Palsu. Tadi kata ijma para ulama mengatakan ghairu nafi'in bil ijma, tidak manfaat berdasarkan ijma ulama. Buktinya orang munafik mereka juga bersyahadat mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi kau adalah Rasulullah, mengucapkan ya. Tapi Allah mengatakan apa? Lain kan? Karena apa? Tidak sesuai dengan yang diamalkan. Nah, berarti kalau kita melihat ayat-ayat tadi, juga hadis-hadis tadi, juga penjelasan ijma para ulama yang semuanya menunjukkan pentingnya perayaan tauhid. Dan harus kita ingat juga bahwa yang menyebabkan Rasulullah digelari penyair gila, tukang sihir lagi pendusta, dicekik, dilempari, diusir bukan karena sholat, zakat, saum, haji. Karena semua itu sholat saja diwajibkan 10 kerasulan, saum, zakat 15 kerasulan, haji 3 tahun mau meninggal dunia baru diwajibkan haji. Syariat turunnya banyak di Madinah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun pertama belum ada syariat. Tapi pada proses ini, pada 10 tahun ini yang menyebabkan Bilal disiksa, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh, Ammar disiksa, Khabbab disiksa. Sahabat yang lain saking tidak kuatnya hijrah ke Habasyah. Bukan karena perhelatan sunnah bid'ah, tapi perhelatan antara syirik dengan tauhid. Andai kata karena sekedar mengucapkan la ilaha illallah, mungkin nggak saya sekarang mengucapkan la ilaha illallah orang menuduh saya penyair gila tidak? Tidak kan? Tapi yang menyebabkan itu apa? Karena konsekuensi perilaku tindakan yang dituntut daripada la ilaha illallah. Kenapa disebut majnun? Rasul sebut majnun, gila. Sekarang orang gila aneh tidak? Aneh. Orang gila banyak tidak? Dibandingkan dengan yang normal, banyakan yang mana? Yang normal. Maksudnya kan Rasul mengatakan bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang di awal dianggap asing, aneh, akan kembali dianggap asing seperti semula, maka bahagialah bagi orang yang dianggap asing. Islam datang bawa sunnah bid'ah, halal haram, atau bawa tauhid versus syirik. Tauhid kan? Ini yang disebut gharib, aneh itu ini tauhid. Yang aneh itu disebut yang menyebabkan Rasul disebut aneh itu karena mengamalkan tauhid. Nah, orang yang bertauhid itu di tengah masyarakat yang bergelimang dengan kemusyrikan asing, aneh. Tidak apa? Tidak seperti apa umumnya orang, tindakannya, perbuatannya. Terus juga jumlah mereka sedikit. Kenapa disebut majnun itu? Karena yang majnun sedikit, perbuatannya beda dengan yang normal. Kenapa disebut sahir, tukang sihir? Tukang sihir apa? Di antara kerjaannya memecah belah suami istri. Pengaruh dakwah tauhid dalam hadis Bukhari
tentang sifat Rasulullah SAW, Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad ini memecah belah di antara manusia. Ayah menerima tauhid, anak menentangnya, pisah. Istri menerima tauhid, suami tidak, pisah. Itu disebut kenapa tukang sihir, kata gitu. Karena memecah belah di antara umat. Asalnya musyrik, yang satu menerima tauhid, otomatis konsekuensi tauhid apa? Barok, kan? Berlepas diri, adanya permusuhan, kebencian. Itu kenapa disebut gelar-gelar tadi. Jadi semua itu terjadi karena sebab tauhid, bukan karena sebab yang lainnya. Andai kata sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun, namun pengikutnya hanya 40 orang. Kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia menetap di tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50 berapa? 950. Itu Nabi Nuh dakwahnya, pengikutnya cuma 40 orang. Ustadz zaman sekarang nggak punya mukjizat, dakwah di mana pengikutnya banyak. Nabi Nuh Allah kokohkan dengan mukjizat, pengikutnya 40 orang. Karena tadi yang dituntut bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi konsekuensi daripada la ilaha illallah. Terus juga konsekuensi atau tabiat dakwah tauhid ini adalah tabiat yang menjadi sunnatullah yang berlaku sampai akhir zaman. Dan dari tabiat ini kita akan bisa menilai dai atau kelompok atau individu yang tampil di hadapan umat, akan bisa melihat tabiat dakwah tauhid itu adalah pasti berbenturan dengan kemusyrikan. Dengan apalagi kalau kemusyrikan itu diusung oleh para penguasa. Dan memang tabiat dakwah tauhid juga kemusyrikan itu selalu diusung oleh para penguasa. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu datang kepada Waraqah bin Nawfal dalam hadis Bukhari. Kemudian Rasul menceritakan apa yang didapatkannya. Kemudian Waraqah mengatakan, hadza namus, ini namus wahyu atau Jibril yang pernah datang kepada Musa dan Isa. Ya laitani kuntu jaz'an idh yukhrijuka qaumuka, ingin sekali saya masih muda saat kamu diusir oleh kaum kamu, saya akan membela kamu dengan pembelaan yang sepenuhnya. Ketika mendengar ucapan ini, Rasul mengatakan, amukhrijiyahum, apakah orang Quraisy maksudnya yang selama ini menggelari saya Al-Amin akan tega mengusir saya? Kata Waraqah apa? Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti disakiti dan dimusuhi. Lihat tabiat dakwah tauhid. Makanya kalau ada orang yang menyuarakan dakwah tauhid tapi bergandeng tangan dengan para pengusung kemusyrikan, para togut, itu tauhidnya tanda kutip.